Apa kabar? Puji Tuhan, sangat luar biasa kabar saya. Iya, haleluya. Ibu bisa geser ke Haleluya. kiri sedikit? Geser ke kiri sedikit duduknya supaya lebih presisi. Ya, Ya, udah? oke. Ke kiri sedikit lagi ke kiri. Oke, Ya, mantap. Ya, bagaimana Ibu kabarnya baik ya? puji Tuhan sangat luar biasa kabar saya, Bapak Pendeta Yusuf. Haleluya. Ya, karena Tuhan Yesus hadir, semuanya Amin. diubahkan. Yang hancur diperbaiki. Ya, Amin. yang kebingungan diberikan satu jalan yang nyata, yang jelas. Yang mengalami Iya. ketakutan diubahkan oleh Tuhan. Dan Iya. Mbak Handayani adalah satu pribadi yang mengalami kuasa Tuhan secara sempurna. Oleh sebab itu teman-teman, kita akan dengarkan langsung kesaksian bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupannya dan mengubahkan hidupnya dari seorang Muslim sekarang menjadi pengikut Tuhan Yesus dan ingin bersaksi bahkan ingin memberitakan Injil bagi banyak orang. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Yani. Silakan Mbak Yani. Shalom, saudara kekasih. Sebelum saya bersaksi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Handayani. Sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Papa mama saya adalah seorang Muslim. Saya mempunyai 5 anak dan tentunya 1 suami. Di sini saya akan bersaksi bagaimana kasih Kristus itu memulihkan hidup saya. Hidup yang penuh dengan segala keterpurukan, dengan segala hancur hati, dengan segala remuknya jiwa saya. Di sini Tuhan Yesus memulihkan bagaimana saya diubah seperti bejana yang indah ke dalam tangan yang ahli. Pada waktu saya berusia kurang lebih sekitar 10 atau 11 tahun. Pada waktu itu saya masih kecil. Setiap malam Natal, saya suka sekali menyanyikan lagu pujian. Malam kudus, sunyi senyap. Dan pas setibanya hari Natal, saya paling suka sekali menyanyikan Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal. Nah, seketika saya sedang menyanyikan lagu itu, didengarlah oleh bapak saya. Karena bapak saya adalah seorang Muslim yang taat, seorang Muslim yang rajin melakukan ibadah, dia marah. Kamu tidak boleh menyanyikan lagu itu. Itu lagu orang kafir. Pujian itu bukan untuk kamu. Kita orang Muslim tidak boleh menyanyikan lagu itu. Tapi karena saya adalah anaknya yang kecil, seorang anak yang keras kepala, karena saya menganggap bahwa tidak ada yang salah dalam hal ini, toh saya menyanyikan lagu ini tidak melukai siapapun atau tidak menyakiti siapapun, saya tidak pernah menghiraukan apa yang menjadi perbantahan bagi orang tua saya. Dan seiring dengan waktu berjalan, setelah beberapa lamanya orang tua saya mengalami pergumulan yang begitu berat, di mana papa saya adalah dia seorang Muslim yang taat. Dia sering mengajarkan kami untuk melakukan sholat 5 waktu, untuk mengaji, untuk berbuat baik kepada siapapun. Tapi suatu ketika bapak saya mengalami pergumulan, ibu saya mengalami pergumulan yang begitu berat, di mana bapak saya menikah lagi. Jadi sebelum bapak saya menikah dengan ibu saya, bapak saya itu sudah menikah. Dia sudah punya istri pertama. Istrinya orang Toraja. Dia punya anak 3. Istrinya dimasukkan ke Muslim. Anaknya 3 masuk Muslim. Setelah itu bertemu dengan ibu saya. Ibu saya istri kedua. Tapi pada saat menikah dengan ibu saya, waktu itu bapak saya katanya sudah bercerai kepada istri pertamanya. Akhirnya diterimalah dengan keluarga ibu saya untuk menikahi ibu saya. Seiring dengan waktu berjalan, singkat cerita, akhirnya ketahuanlah
kalau bapak saya itu sudah menikah lagi dan istrinya orang Kendari, istri ketiga. Sebelumnya kami biasa-biasa aja. Sebelumnya kami hubungan mama dengan papa itu baik. Jadi tidak ada, semua dalam segala kebutuhan dalam kehidupan kami di rumah tangganya mama waktu pada saat itu semua tercukupi. Tapi setelah papa saya menikah lagi, saat itulah awal dari kehancuran kehidupan rumah tangga mama saya. Awalnya mama saya tidak tahu kalau bapak saya sudah menikah lagi. Tapi karena penyampaian dari tetangga, simpang siur yang kami dengar, akhirnya mama mencoba mencari tahu bahwa benar papa saya sudah menikah lagi. Jadi waktu itu saya masih kecil, kurang lebihlah saya kelas 5 SD, kelas 5 atau kelas 6 SD. Papa saya itu selalu mengatakan sama mama saya, papa mau keluar kota. Karena kebetulan waktu pada saat itu papa saya kerja di perusahaan kontraktor alat berat. Dia sebagai mekanik, kepala mekanik, jadi dia sering keluar kota. Nah, jadi waktu itu papa saya ngomong dengan mama saya mau keluar kota. Lagi banyak pekerjaan di luar kota. Jadi kata mama saya, ya udah, nggak apa-apa. Nah, setelah bapak saya berangkat, mama ngomong sama saya, kakak, papa lagi keluar kota. Nah, nanti kakak besok kalau ke sekolah, pulang sekolah, kakak mampir ya ke kantor kerja papa. Tanya aja sama security, papa ada nggak? Nah, apa yang diperintahkan ibu saya kepada saya lakukan. Satu ketika, saya berangkat ke sekolah dan pulang, saya mampirlah ke tempat kerja bapak saya. Saya bertanya sama security, Pak, saya mau tanya, Pak Abdul Hamid ada nggak? Karena bapak saya adalah seorang muslim namanya Abdul Hamid Sobirin. Tuh. Oh iya ada dek. Emang kenapa dek? Adek apanya? Oh enggak apa-apa pak. Saya anaknya. Oh iya ya nanti disampaikan ya pak. Gitu. Saya pulang lah. Karena waktu itu kalau saya nggak salah saya kelas 5 atau kelas 6 SD. Saya pulang, saya nanya sama mama saya, Ma, papa ada, dia nggak keluar kota. Akhirnya mama, yang benar kamu nak, iya orang papa ada nggak keluar kota. Akhirnya mama bilang, ya udah biarin aja dulu. Nanti kita siapkan waktu. Kita akan lacak di mana bapak kamu. Nah, sering dengan waktu berjalan, singkat cerita, kita lacaklah di mana keberadaan bapak saya. Akhirnya ketemulah tempat di mana bapak saya tinggal bersama istri ketiganya. Waktu mama saya menikah dengan bapak saya, anak dari istri pertama bapak saya kan 3, tinggal kepada kita semua. Tapi setelah ketahuan bahwa bapak saya punya istri muda lagi, jadi saudara-saudara saya yang dari istri pertama bapak saya diambillah semua dan ikut tinggal kepada istri ketiganya. Nah, akhirnya ketahuan tuh. Sampai ke sana udah ribut nih mama saya. Mama saya sudah tidak mau terima. Akhirnya mama saya memutuskan untuk sudah kita akhiri saja. Tapi tetap bapak saya tetap kekeh tidak mau mengakhiri kehidupan rumah tangga itu karena dia merasa dia sanggup untuk membiayai kami. Tapi pada dasarnya kenyataannya setelah dengan seiring waktu berjalan, bapak saya lalai dalam tanggung jawabnya. Dia bukan tipe laki-laki yang bertanggung jawab. Di mana dia dulu mengajarkan saya untuk sholat 5 waktu, mengajarkan saya untuk berbuat baik, mengajarkan saya untuk beribadah, mengajarkan saya untuk hidup jujur. Ternyata bapak saya tidak seperti itu. Dia lalai dengan tanggung jawabnya. Bahkan suatu ketika setelah ketahuan bahwa bapak saya sudah menikah lagi dan sudah beristri lagi, akhirnya ributlah mama saya. Bapak mengatakan sama mama saya akan berangkat ke Jakarta bersama anak-anak untuk memulai kehidupan yang baru di Jakarta. Dan biarlah kamu di Kendari untuk menjual semua rumah yang ada di Kendari untuk biaya kebutuhan kita di Jakarta. Sementara kalau saya belum bekerja. Namanya mama saya adalah seorang istri.
Dia juga walaupun suaminya modelnya begitu, dia masih tetap taat untuk mematuhi imamnya. Manutlah mama saya. Akhirnya saya dengan bapak, singkat cerita saya dengan bapak berangkat ke Kendari menuju ke Jakarta. Waktu itu kami naik kapal dari pelabuhan Kendari menuju ke pelabuhan Bau-Bau waktu itu. Singkat cerita, setelah saya tiba di pelabuhan Kendari, saya masuk kapal. Saya kaget. Saya bertemu dengan saudara saya dari istri pertama bapak saya. Beliau bernama Santi. Dia berkata, "Adek, kamu tahu nggak yang duduk di sebelah kamu?" Saya bilang, "Saya tidak tahu siapa itu." "Itu anak kecil yang tidur di sebelah kamu tahu nggak?" "Enggak, saya nggak tahu." Itu sini sebelum kapal berangkat ya. Dia bertanya, "Benar kamu nggak tahu?" "Iya, saya tidak tahu." "Itu istri bapak yang ketiga, itu anak bapak." Itu saya bilang, "Yang benar." Dia bilang, "Iya, benar. Masa saya mau bohong? Itu anak bapak, itu istri bapak yang ketiga." Akhirnya singkat cerita, kapal itu sudah mau berangkat, jadi kakak saya itu keluar dari kapal karena dia tidak ikut, dia tinggal di Kendari bersama istri ketiga bapak. Sepanjang perjalanan dari Kendari sampai ke Bau-Bau, sampai ke Jakarta, hati saya hancur sekali. Saya nggak menyangka gitu. Kok bapak ini tega ya kepada anaknya, kepada istrinya berbuat seperti itu. Sampai saya bilang, makan pun saya tidak mau. Di atas kapal makan pun saya tidak mau, saya hanya minum. Kebetulan waktu itu saya ikut dengan adik saya 3 orang. Karena saya bersaudara 4, saya ikut bertiga bersama adik saya. Adik saya yang nomor 4 itu ikut sama mama di Kendari untuk menyelesaikan semua rumah-rumah yang harus dijual, rumah dan segala perabotnya yang harus dijual. Terus bapak saya bilang, "Kamu kenapa? Kamu tidak mau makan?" Saya bilang, "Iya, saya tidak mau makan." "Biarpun bagaimana," kata bapak saya, "itu adalah mama kamu." Saya bilang, "Iya, bagi kamu, tapi tidak bagi saya." Saat di situ hati saya sangat meronta. Saya benci kepada bapak saya. Dia yang mengajarkan saya untuk berbuat jujur, tetapi dia yang berbohong. Dia yang mengajarkan saya untuk saya melakukan sholat 5 waktu, tetapi dia sendiri berbuat dosa kepada istri dan anak-anaknya, yaitu dengan melakukan kebohongan. Setelah tiba di Jakarta, sampai di Jakarta, saya pergilah tinggal di rumah nenek saya. Nenek saya adalah itu orang tua dari bapak saya. Saya tinggal di sana. Setiba saya tiba di Jakarta, saya ketemu dengan nenek saya di rumah nenek saya. Nenek saya kaget, ngomong, "Itu mama kamu?" Karena mama saya namanya Hasnani, mama saya bilang, "Itu mama kamu." "Bukan, Nek." "Lah, itu siapa?" "Itu istri ketiga bapak." Saat itulah nenek marah sekali. "Ini bagaimana? Kalau ketahuan dengan bapak kamu nanti ini bagaimana? Nanti malah nenek yang diomelin, malah nenek yang dimarahin." Saya bilang, "Saya tidak tahu. Waktu pada saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa karena usia saya masih sangat kecil. Saya baru kelas 6 SD, baru tamat SD waktu itu. Jadi saya hanya diam, saya tidak bisa berbuat apa-apa." Dan satu ketika, singkat cerita, kami tinggallah beberapa saat di rumah nenek bersama istri ketiga bapak saya, bersama anak dan istri ketiga bapak saya. Tiba-tiba ibu saya telegram dari Kendari ke bapak saya, karena waktu pada saat itu belum ada handphone, jadi sistem komunikasi kami itu cuman melalui surat, lewat pos ataupun telegram. Itu. Singkat cerita, ibu saya telegram sama bapak saya bahwa dia sudah mau berangkat ke Jakarta, karena di Kendari semua rumah sudah terjual, bahkan perabot-perabotnya pun sudah terjual. Jadi mama sudah siap untuk meninggalkan Kendari untuk mengikut bapak di Jakarta. Tapi kejadian ini mama tidak tahu. Mama tidak tahu sama sekali. Singkat cerita, setelah mama tiba di Jakarta, dijemputlah sama bapak. Kata bapak, "Kamu jangan ke rumah nenek. Karena nenek saya tinggal di daerah Sampur.
Kober, Jakarta Utara, itu daerah Tanjung Priuk. Di sana kan daerah akan mau digusur untuk pelabuhan peti kemas. Jadi bapak saya ngomong ke mama saya, sekarang Sampur sedang digusur, kena penggusuran, dan semua warga di sana sedang berkemas karena mereka semua akan meninggalkan Sampur, sudah dapat uang dari pemerintah untuk uang penggusuran gitu. Jadi mama saya bilang, jadi anak-anak bagaimana? Anak-anak tetap di nenek, tapi nggak apa-apa, biar kamu ke Tasik aja, ke Tasikmalaya. Karena di Tasikmalaya adalah orang tua dari mama saya, yaitu bapak dari mama saya. Ikutlah apa kata suaminya. Akhirnya bapak saya berangkat sama mama saya berangkat dari pelabuhan Tanjung Priuk langsung ke Tasikmalaya. Setelah beberapa hari, bapak saya pulang ke Tanjung Priuk. Saya tidak tahu kalau mama saya sudah tiba di Jakarta. Sama sekali saya tidak tahu. Tapi mama saya di sana merasa ada sesuatu yang aneh gitu dengan sikap bapak saya. Akhirnya mama saya berangkat dari Tasikmalaya menuju ke Jakarta Selatan, daerah Gandul. Kebetulan kakak mama saya yang tertua tinggal di situ beserta anak-anaknya. Karena mama saya tidak pernah ke Jakarta dan baru pertama kali hari itu ke Jakarta, dia minta tolonglah sama kakaknya untuk antar ke tempat nenek saya di Tanjung Priuk, di daerah Sampur. Diantarlah ke Tanjung Priuk. Sampai tiba di Tanjung Priuk, dia ngobrol, ketemu dengan nenek saya. Nenek saya bingung, saya juga ada di situ. Saya bingung, saya tidak tahu harus berbuat apa-apa karena waktu itu saya masih kelas 6 SD, baru tamat SD. Itu saya bingung. Terus tiba-tiba istri ketiga bapak saya turun dari tangga, ketemu dengan mama saya. Mama saya kaget sekali, sangat kaget, emosi, benci, pokoknya diluapkanlah semua. Karena sebelumnya mama saya sudah pernah bertemu dengan istri ketiga bapak saya. Ternyata ketemu lagi di Jakarta. Akhirnya ributlah di Jakarta. Ribut di rumah nenek saya. Karena sudah ribut besar, nenek saya malu kepada tetangga, malu kepada anak-anaknya yang lain dengan perbuatan bapak saya seperti itu. Akhirnya nenek saya suruh pergi bapak saya. Udah kamu pergi, Hamid kamu pergi. Saya malu dengan tetangga. Karena bapak saya juga sudah malu dengan perbuatannya dia sendiri. Akhirnya dia pergi berangkat, meninggalkan kami beserta anak-anaknya di rumah nenek saya dan dia kembali ke Kendari bersama istri mudanya. Seiring dengan waktu berjalan, tidak ada kabar berita sama sekali. Disitulah awal mulai penderitaan hidup kami. Tidak ada sama sekali berita. Dan akhirnya mama ikut tinggal bersama kami di rumah nenek di Tanjung Priuk, di daerah Sampur. Selama mama tinggal di Tanjung Priuk, bapak tidak pernah menafkahi kami. Jangankan menafkahi, memberi kabar pun dia di mana tidak pernah sama sekali. Sedangkan kami tinggal di rumah nenek hanya numpang tempat tinggal. Untuk makan bagi saya dengan mama saya tidak ditanggung dengan nenek saya. Bahkan saya tinggal di rumah nenek sendiri, saya harus bayar uang listrik untuk membantu nenek saya. Karena waktu pada saat itu mama belum punya penghasilan, jadi uang yang hasil jual rumah habis dipakai biaya hidup. Akhirnya satu ketika, singkat cerita, mama saya bekerja di rumah orang sebagai seorang pembantu rumah tangga. Dia sebagai buruh cuci, buruh setrika, dan juga memasak. Setiap dia sudah memasak, majikan mama saya itu mengatakan, udah bawa sebagian buat kita bekal makan di rumah. Akhirnya kita makanlah makanan itu dari hasil kerja mama saya. Sering dengan waktu berjalan, tidak ada sama sekali. Sampai pada akhirnya bapak saya tidak ada sama sekali berita. Dan akhirnya mama saya kerja di Cakung. Dia dapat pekerjaan di Cakung sebagai buruh pabrik di perusahaan garment. Dia kerja di situ. Karena mama saya kerja di situ, ibarat kata sudah punya gaji tetap, dia juga
artinya lebih mencukupilah dari pekerjaan dia sebelumnya sebagai ibu rumah tangga. Akhirnya tanpa diduga nenek saya ternyata pergi cari rumah kontrakan untuk kami tinggal. Setelah saya pulang sekolah, saya masuk ke kamar, saya lihat kok di kamar sudah tidak ada kasur. Saya buka lemari, kok pakaian saya sudah tidak ada semua. Saya ngomonglah sama nenek saya, "Nek, kasurnya kemana? Pakaian saya di lemari kemana semua?" Kata nenek, "Mak kamu kan udah kerja. Nenek gak mungkin ngempangin kamu terus di rumah ini. Ntar saudara-saudara bapak lu yang lain pada ngomong apa." Itu saya masih ingat kata-kata nenek saya. "Nenek udah dapat buat kamu rumah kontrakan. Udah barang-barangnya udah nenek pindahin, tinggal kamunya aja ke sono." Gitu. "Oh ya udah Nek," kata saya. "Nanti setelah mama pulang kerja baru saya pindah ya. Saya tunggu mama dulu." "Iya," karena saya juga tidak tahu kontrakannya di mana, karena yang cari kontrakan itu adalah nenek saya. Akhirnya singkat cerita mama saya pulang kerja. Diterangkanlah dengan nenek saya. Ya udah, kita pindah. Begitu sampai di rumah itu, sedih sekali. Kami tinggal di rumah yang tidak layak. Kami tinggal di rumah yang seperti kandang kambing, di mana lingkungannya itu tidak sehat, di mana lingkungannya itu banyak supir-supir kontainer yang suka nongkrong di situ, minum di situ, mabuk-mabuk di situ, ditemani dengan perempuan-perempuan yang suka merokok. Kami tinggal di situ dengan kamar mandi umum, gitu. Saat itulah mama saya terpukul. Saya pun ikut terpukul dengan mama saya. Sampai satu ketika, saya bilang sama mama saya, "Mak, kok nenek tega ya gituin kita? Bapak juga tega gituin kita. Padahal kan Bapak rajin sholat. Bapak rajin ajar kita untuk suruh berbuat baik. Bapak rajin selalu mengatakan bahwa kita harus hidup jujur, tapi kok Bapak yang begitu ya, Mak?" Terus ibu saya bilang, "Udah nak, kamu yang kuat ya. Masih ada mama. Nanti Bapak yang mencari nafkah buat kalian." "Iya Mak," saya bilang begitu. Beberapa tahun kami tinggal di kontrakan itu, Bapak saya tidak ada kabar. Tidak ada kabar sama sekali. Jadi laki-laki yang biasa minum-minum di situ, nongkrong-nongkrong di situ, mabuk-mabuk di situ, dia mengiranya mama saya janda, karena tidak pernah suaminya gak pernah kelihatan gitu. Sampai suatu ketika, tiba-tiba bapak saya muncul begitu saja, tanpa ada beban, tanpa ada rasa bersalah. Dia datang seperti seorang pahlawan. Tapi saya sudah tawar hati dengan bapak saya. Saya sudah benci dengan bapak saya waktu pada saat itu. Sampai suatu ketika, rumah kontrakan sudah habis, pindahlah kita di daerah Jalan Dusun, masih daerah Sampur juga. Pindah di situ lumayan sih kontrakannya. Kontrakannya itu ada beberapa petak. Mama saya masih bekerja di Cakung, tapi bapak saya tidak bekerja. Jadi dia masih numpang hidup makan dari mama saya. Sampai suatu ketika dia ngomong sama mama saya, "Kamu pulang ke Makassar." Karena mama saya orang Makassar, dan sebelum kami tinggal di Kendari, mama juga punya rumah di Makassar. Dan rumahnya itu ditempati sama nenek dan saudara mama saya yang nomor 3. Bapak saya ngomong, "Sebaiknya kamu pulang di Makassar, karena Sampur sudah mau digusur." Gitu. Kalau Sampur digusur, tentunya kita sudah tidak lagi tinggal di sini. Pasti biaya hidup semakin besar. Gitu. Sebaiknya kamu pulang di Makassar, kamu jual rumah di Makassar. Kalau rumah di Makassar itu sudah laku, baru kamu ke Jakarta untuk kita beli rumah di Jakarta. Tapi karena mama saya juga istri yang manut,
yang masih taat kepada imamnya. Walaupun imamnya seperti itu, dia ikutlah. Dia bawalah adik saya yang nomor 3, namanya Stefani. Waktu itu usia adik saya baru umur kurang lebih sekitar 3 tahun. Setibanya mama di Makassar, bapak masih ada di Jakarta bersama kami tinggal. Setelah beberapa hari mama tiba di Makassar, bapak ngomong, bapak mau ke bapak mau ke Ambon. Ngapain bapak ke Ambon, kata saya. Mama kan di Makassar. Ya, bapak mau cari kerja. Bapak ada kerjaan di Ambon. Kalau bapak begini terus, nanti kamu mau makan apa? Mau bayar sekolah untuk apa? Ya udah pak. Terus saya sama siapa di sini? Udah, kamu sama adik kamu aja di sini bertiga. Kan masih ada nenek di Sampur. Nenek belum pindah. Ya udah pak, gitu. Berangkatlah bapak saya. Ngomong sama kita ke Ambon dengan tugas, ada pekerjaan. Seiring dengan waktu berjalan, tidak ada biaya hidup. Untuk uang pun buat makan kami tidak ada. Sedangkan kami ini tinggal bertiga dengan rumah kontrakan yang puji Tuhan pada waktu itu sebelum mama saya kembali ke Makassar sudah dilunaskan selama setahun gitu. Jadi kita tinggal hanya mikir uang makan sehari-hari. Datanglah saya ke nenek saya. Nenek saya itu adalah orang tua dari bapak saya. Nek, saya lapar nek, mau makan. Bapak pergi nggak simpanin duit, gitu. Marah nenek saya. Itu bapak kamu bagaimana? Bukannya nenek semakin tua semakin dibahagiakan, malah nenek semakin tua semakin dibuat susah. Bapak kamu itu kerjanya beristri, nggak ngurus anak, nggak ngebiayain anak diterlantarkan begitu saja. Kamu makan dari mana? Kamu lihat kan kakek kamu nggak kerja, nenek nggak kerja, nenek aja dihidupin sama anak nenek. Masa nenek harus lagi ngebebanin anak nenek dengan hidup kamu? Saya diam. Saya bilang, ya udah nek, nggak apa-apa, saya bilang. Nanti saya pulang ke rumah saya, nanti saya kasih tahu adik-adik saya. Setibanya seiring dengan waktu berjalan, kebetulan kontrakan rumah kami kan di depannya itu ada warteg. Warteg itu pemilik warteg itu namanya Mbak Wati. Saya masih ingat. Saya bilanglah sama Mbak Wati itu, Mbak Wati, ini sayurannya pengen disiangin ya, pengen dibersihin, dikupas-kupasin. Iya, kenapa? Aku kupasin ya, piring-piringnya aku cuciin. Itu. Terus kata Mbak Wati, yang pemilik warteg, dia bingung. Tapi Mbak Wati mau gaji kamu berapa, Neng? Saya bilang, gak usah Mbak Wati, gak usah gaji saya. Buat makan saja saya sudah cukup, saya bilang. Akhirnya Mbak Wati itu dengan rendah hati, ya udah, kalau memang kamu mau seperti itu gak apa-apa dek, bantuin aja ya, gitu. Ya udah Mbak Wati. Karena saya pikir kan kontrakan sudah terbayar, kita gak beli air kok, air ada, saya cuma numpang makan doang, karena mama saya di Makassar, sedangkan bapak saya sudah pergi ke istri mudanya di Kendari. Dengan alasan dia ke Ambon cari dengan tugas kerjaan gitu. Sampai satu ketika, tapi saya belum tahu waktu itu bapak saya ke istri mudanya, dia hanya bilang ke Ambon. Sampai satu ketika nenek saya datang. Bapak kamu ada kabar nggak? Enggak nek, bapak saya nggak ada kabar. Mak kamu? Enggak nek, saya bilang begitu. Kamu tahu nggak? Enggak nek, kata saya. Loh, bapak kamu itu pulang ke bini mudanya. Dia tidak pergi ke Ambon. Dia ke Kendari. Dia kembali kepada istri mudanya. Coba lihat bapak kamu seperti itu. Pantas nggak seperti itu perbuatannya? Saya diam. Karena waktu itu saya masih
kelas 1 SMP. Saya diam, saya hanya menangis. Ya udah Nek, nggak apa-apa saya bilang. Adik saya yang kedua dan yang ketiga, karena mereka masih kecil, kalau nggak salah waktu itu mereka masih SD kelas 5 dan kelas 4, mereka nggak ngerti apa-apa. Saya yang anak tertua yang sudah duduk di bangku kelas 1 SMP, saya bilang udah nggak apa-apa Nek gitu. Terus kamu makannya bagaimana? Enggak ada kok, kata saya gitu. Mama ngirimin, padahal mama saya belum tahu nih keadaan saya. Sampai satu ketika, singkat cerita, saya menyurat kepada mama saya. Karena saya tidak punya uang untuk beli perangko pada waktu itu, saya carilah surat-surat bekas. Saya cari surat-surat bekas, saya dapat perangko yang stempelnya tidak kentara. Saya ambillah surat perangko itu saya tempel di surat itu. Saya menceritakan semua, bagaimana perbuatan nenek saya, bagaimana jahatnya mulut nenek saya, bagaimana jahatnya perbuatan bapak saya. Saya ceritakan, saya kirim ke Makassar. Akhirnya mama saya balas kembali surat itu. Saya masih ingat, waktu mama saya balas surat itu, dia nyelipin uang di surat itu. Kalau nggak salah waktu itu 5.000. Karena waktu itu nilai uang masih besar ya, 5.000. Saya buka, hati saya senang sekali. Saya bilang, mama ngirim duit. Saya bilang begitu. Mama ngirim duit. Saya peluklah adik saya 3 orang. Dedek, mama ngirim duit buat kita. Nah, Dek sabar ya, kata saya gitu. Adik saya yang kedua dengan yang ketiga, anaknya sabar. Cuma saya memang agak keras. Karena melihat dengan keadaan orang tua yang begitu, jadi pembawaan saya itu pengen berontak tapi saya tidak bisa berontak. Pengen marah tapi saya tidak tahu mau marah sama siapa. Gitu. Singkat cerita, akhirnya mama saya menyurat. Mama saya bilang, nanti akan ada yang datang ke situ. Orang itu dia berlayar di kapalnya namanya Kalat Lines gitu. Saya masih ingat bapak itu namanya Bapak Anik Japar. Semoga dia masih hidup sampai hari ini. Itu. Kalau saya tidak salah, kalau bukan dia orang Bone, orang Sopeng. Gitu. Nanti dia akan datang ke situ. Nanti Yani ikut sama orang itu pulang ke Makassar ya. Gitu. Saya bilang iya mak, ini surat. Jadi kita surat-suratan. Jadi mama saya itu setiap kirim surat selalu ada uang yang diselipin di dalam amplop supaya pada saat suratnya tiba saya bisa balas lagi untuk buat beli perangko gitu. Dia nanya, kamu makan bagaimana? Makan sama nenek? Saya bilang tidak mama, saya tidak mau makan sama nenek karena kalau setiap saya mau makan sama nenek selalu marah-marah begitu. Mama saya bilang, ya udah terus makan bagaimana? Saya bilang saya kerja di warteg. Saya bilang saya cuma dapat makan. Jadi kalau saya dikasih makan siang, makan malam saya kasih dulu ke adik-adik saya. Nanti adik saya Hastri sama Sari sudah makan, baru saya makan sisa mereka waktu itu. Singkat cerita datanglah Bapak Anik Japar itu yang kerja di perusahaan Kalat Lines. Dibilang saya dari Makassar, saya disuruh ke sini untuk jemput kamu supaya kamu pulang ke Makassar. Saya bilang begitu. Tapi kamu siap-siap ya, kapal saya belum berangkat. Nanti kalau kapalnya sudah mau berangkat, beberapa hari sudah mau berangkat, sudah ada jadwal pemberangkatan, baru nanti saya kesini lagi kasih kabar. Iya, udah senanglah saya, senang banget tuh, udah pengen pulang. Adik saya juga senang banget, sudah pengen pulang. Singkat cerita, sepupu saya, anak dari kakak mama saya yang tua yang tinggal di Gandul, datang. Kamu sudah mau pulang? Iya, saya bilang saya sudah mau pulang.
Tapi itu di kapal laki-laki semua, sedangkan kamu tuh perempuan. Ya udah nggak apa-apa, saya mau pulang. Saya bilang, saya tidak tahan lagi di sini. Saya bilang, saya mau pulang ikut sama mama di Makassar. Ya udah, kalau kamu mau pulang, aku ikut ya. Karena sepupu saya ini kan laki-laki, aku ikut buat jagain kamu. Takutnya nanti ada apa-apa di atas kapal. Soalnya di kapal itu laki-laki semua. Nah, sepupu saya. Ya udah, singkat cerita, pulanglah kita. Saya masih ingat kapal itu. Jadi kapal itu, kalau dari Makassar ke Jakarta, angkut sapi. Dari Makassar ke Jakarta angkut sapi. Begitu pula juga kalau dari Jakarta ke Makassar, bukan angkut sapi tapi angkut bawa mobil. Karena itu perusahaan Om itu kerja di perusahaan punya Pak Yusuf Kalla. Itu nama perusahaan kapalnya Kalla Lines itu. Saya pulang lah kurang lebih seminggu saya dalam perjalanan, karena kapalnya kan bukan kapal yang besar kayak kapal peli, bukan gitu. Kurang lebih seminggu lah dalam perjalanan. Singkat cerita, setelah saya tiba di Makassar, ketemulah dengan ibu saya. Akhirnya kami hidup, walaupun kami hidup menderita, walaupun secara mental, secara fisik kami menderita, tapi saya sangat bahagia karena saya bisa sama-sama dengan mama saya. Saya bilang begitu. Saya bilang, mama saya di Makassar ternyata tidak menjadi jual rumah itu, karena dapat diingatkan sama orang tuanya, kamu jangan jual rumah ini, katanya. Kalau kamu jual rumah ini tidak seperti orang menjual emas, begitu dibawa ke tempat penjual emas langsung laku. Rumah ini butuh proses gitu. Tapi seiring dengan waktu berjalan, rumah itu tidak laku sampai hari ini gitu. Akhirnya saya pulang di Makassar, ketemulah dengan mama saya. Saya ceritakanlah semua apa yang menjadi penderitaan saya di Jakarta, bagaimana bapak saya perlakuannya seperti itu. Mama saya di Makassar ternyata dia kerja di salah satu perusahaan pabrik mente. Dia di situ sebagai buruh pabrik, buruh kasar gitu. Dia kerja di situ. Dari situlah kami dihidupi, walaupun kami tidak sanggup untuk disekolahkan, tapi kami bersyukur. Dari situ kami bisa makan, dari situ kami bisa bahagia karena kita bisa kumpul dengan mama saya. Di situ saya melihat hati saya ini masih ada rasa benci. Hati saya ini masih ada rasa benci kepada bapak saya, benci kepada nenek saya, benci kepada saudara-saudara bapak saya. Benci sekali. Karena selama saya di Jakarta, tidak ada pun satu dari keluarga bapak saya yang empati dalam kehidupan saya. Berserta adik saya 3 orang, tidak ada sama sekali. Ditambah di Makassar, saya melihat kedang orang tua saya, bapak saya yang kerja sebagai buruh mente, yang waktu pada saat itu gajinya per minggu hanya 6.000, 5.000, karena waktu itu belum krisis moneter dan nilai uang masih tinggi saat itu. Kadang saya suka sedih. Sampai satu ketika saya menangis, saya bilang, kok begini ya kehidupan kami? Kok bapak setega itu ya meninggalkan kami, tidak menafkahi kami, tidak memberikan kami uang untuk pendidikan. Dia yang mengajarkan berbuat baik, tapi dia yang berbuat jahat. Dia mengajarkan kita untuk berbuat jujur, tetapi dia yang berlaku pembohong, saya bilang. Sampai satu ketika saya menangis. Saya bilang, suatu hari nanti saya tidak mau cari laki-laki seperti itu. Saya mau cari laki-laki yang bisa setia sama saya sampai saya mati. Saya belum mengerti maut memisahkan. Saya belum mengerti. Karena saya sudah melihat penderitaan ibu saya. Saya belum mengerti yang namanya sampai maut memisahkan. Saya cuma bilang sampai mati, sampai kakek nenek, saya bilang begitu. Singkat cerita, bertemulah saya dengan suami saya, yang dia adalah seorang Kristen, tetapi dia bukan Kristen yang taat. Jadi hidupnya itu seperti orang-orang
pada seperti orang-orang dunia yang suka minum-minum, suka mabuk-mabuk gitu, suka ke klub-klub malam. Saya ketemulah sama suami saya. Tapi waktu saya kenal dengan suami saya, tidak ada pun, sekalipun saya tahu bahwa dia suka minum, tidak ada rasa untuk mau meninggalkan. Karena perhatiannya bagi keluarga saya begitu besar. Karena melihat keadaan kami yang sangat begitu miris waktu itu, sangat begitu kasihan waktu pada saat itu. Dia suka sama saya. Saya pun juga suka sama suami saya. Singkat cerita, saya kenal dengan dia beberapa bulan. Diam-diam saya suka ke gereja. Tapi waktu itu saya belum tahu, saya belum mengerti apa-apa. Saya diajak dengan suami saya, ayo kita ke gereja. Kamu mau nggak? Saya bilang, ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Orang saya juga dari kecil suka menyanyi Selamat Hari Natal, saya bilang. Selamat Malam Kudus, saya bilang. Ya udah ayo. Saya pergilah. Kurang lebih 2 atau 3 kali selama saya pacaran, saya pergi sama-sama dengan suami saya. Singkat cerita, akhirnya suami saya dia mengatakan sama saya, kamu mau nggak saya lamar? Waktu itu usia saya masih muda. Kalau saya tidak salah waktu itu usia saya 16 jalan 17 tahun. Saya bilang begitu. Kamu mau nggak menikah sama saya? Saya bilang, iya saya mau. Gitu. Tapi bagaimana? Kita kan tidak satu agama. Nggak apa-apa saya bilang. Semua agama mengajarkan kebaikan. Saya bilang begitu. Tidak ada agama yang tidak baik. Nggak apa-apa. Ya udah, kamu ngomong ya sama orang tua kamu. Ya udah. Saya ngomonglah dengan mama saya. Akhirnya saya ngomong dengan mama saya bilang, tapi bagaimana dengan agamanya, kan kita nggak satu aliran sama dia. Saya bilang, nggak apa-apa sih mak, masalah agama, kata saya begitu. Jangan karena hanya masalah agama, terus karena dia ini mau betul-betul sama saya, terus itu yang jadi penghalangnya. Nah terus kata mama saya, ya udah nggak apa-apa, kalau memang itu kemauan kamu, tidak jadi masalah karena kamu yang menjalani. Waktu itu mama saya masih menerima saya bahwa saya masuk Kristen. Tidak ada pun satu kemarahan ataupun kebencian dalam kehidupan saya waktu saya masuk Kristen. Gitu. Begitu saya masuk Kristen, saya menikah. Saat itulah saya mengalami pergumulan yang sangat berat. Di mana keluarga suami saya tidak satu pun menerima saya. Karena saya seorang muslim. Gitu. Tanpa saya pikir apa salah saya, apa dosa saya, sampai mereka begitu membenci saya. Akhirnya tidak ada pun satu dari pihak keluarga suami saya setuju dengan pernikahan kami. Hanya mertua laki-laki dan mertua perempuan yang support saya. Disitulah saya semakin yakin, saya nggak peduli dengan mereka. Sekalipun saudara suami saya tidak suka, tante-tante suami saya tidak suka, keluarga suami saya tidak suka, yang penting mama papanya dia. Mama papa mertua saya baik sama saya bilang begitu. Seiring dengan waktu berjalan, karena intimidasi dari keluarga saya, karena keluarga saya juga ada yang muslim yang berjenggot-jenggot, yang pakai cadar, itu adalah kakak dari mama saya yang nomor 2, itu fanatik banget. Intimidasi dari mereka, dari tetangga dekat, bahwa saya ini kafir, saya ini orang berdosa, karena agama muslim adalah agama yang paling suci di dalam dunia ini. Tidak pantas orang ini harus disukai, mereka harus dimusuhi, mereka harus dibenci. Akhirnya disitulah mama saya
ada rasa kepahitan, ada rasa sudah mulai rasa tidak suka kepada saya. Sampai suatu ketika saya mengalami pergumulan di dalam rumah tangga. Saya bilang, apa ya salah saya? Tapi waktu itu saya Kristen, saya tidak pernah ke gereja. Saya hanya masuk Kristen, tapi saya tidak pernah ke gereja. Saya masih ingat bahwa saya dibaptis di gereja GPDI Bethesda Gunung Merapi. Dan saya diberkati pernikahan saya di gereja Segala Bangsa Sungai Calendu, Makassar. Saya masih ingat. Saya menikah dengan suami saya tidak menikah Muslim. Saya diberkati di gereja, nikah saya, akte nikah saya, catatan sipil. Sampai pada suatu ketika, saya mengalami pergumulan. Di mana hidup saya ada di titik yang terendah. Ya, tidak ada pun satu yang mereka suka kepada saya. Lahir anak pertama, tidak pun sama sekali. Lahir anak kedua, tidak pun sama sekali. Lahir anak ketiga, tidak pun sama sekali. Sehingga saya melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jangankan dari keluarga suami, dari mama saya pun tidak pernah menemani saya di ruang bersalin. Saya hanya masih ingat mama mertua dan papa mertua yang mengasihi saya. Mereka yang mengenal firman Tuhan. Mereka lah yang tidak pernah membenci saya. Dan saya mengalami pergumulan. Kok mereka seperti itu, saya bilang. Tapi saya tidak pernah dendam. Saya cuma bilang, kok mereka begitu jahat ya? Sampai saya diludahin. Sampai saya dihina. Saya dicaci, saya dimaki. Sampai mereka mengatakan, kamu bukan bagian dari keluarga Kristen. Kamu tidak pernah diakui dengan keluarga Kristen. Saya jawab, saya bilang, iya. Tidak apa-apa. Kalau kalian tidak suka sama saya, tidak apa-apa, saya bilang. Sampai suatu ketika, mereka tidak terima saya tinggal di rumah orang tuanya. Dan mereka bilang, kamu harus keluar dari rumah ini. Karena kamu bukan bagian dari keluarga Kristen. Saya bilang, iya, saya akan keluar dari rumah ini, saya bilang. Waktu itu, suami saya tidak mau keluar, tapi saya berkeras. Ya udah, kalau kamu tidak mau keluar, saya aja yang keluar. Begitu. Kalau kamu kan saudaranya, kalau saya orang lain, saya bilang begitu. Karena saya tidak punya uang waktu itu. Pertama kali, saya buka cincin kawin saya. Saya jual cincin kawin saya. Sampai mertua saya bilang begini, Yani, kenapa kamu buka cincin kawin kamu itu? Kenapa kamu jual? Saya bilang, ini tidak ada artinya, Mami. Saya bilang, tapi itu bersejarah. Ya, benar. Hanya cerita sejarah. Sampai gitu. Tapi tidak ada artinya, saya bilang. Saya jual cincin kawin saya. Akhirnya, saya dapat uangnya. Saya pergi cari kontrakan. Saya tinggal di rumah kontrakan itu. Akhirnya suami saya ikut. Dan sampai pada lahir anak keempat, tidak pun sama sekali ada rasa baik dari mama saya, baik dari keluarga suami saya, tidak ada pun ada rasa bahwa mereka mau menerima saya, tidak sama sekali. Dan sampai suatu ketika mama saya lagi membenahi rumah. Tapi saya, sekalipun saya dibenci waktu itu dengan mama saya masih tetap datang ke rumah mama saya. Saya masih tetap datang ke rumah mama saya. Bilang begitu. Waktu saya datang, mama saya bilang begini, ini rumah mama sudah benerin. Di sini gak ada uangmu biar 1 rupiah. Masuk ke dalam rumah ini, benerin rumah mama. Jadi kamu tidak bisa mengharap apa-apa dari warisan ini ya. Saya bilang, iya gak apa-apa mak. Saya bilang begitu. Saya ingat anak saya yang nomor 2.
Waktu itu dia baru umur sekitar 3 tahun, kurang lebih seperti itu. Anak saya yang nomor 2 kan suka menyanyi, haleluya, haleluya. Di rumah mama saya marah. Sampai mama saya bilang begini, kamu tidak boleh nyanyi lagu itu di sini. Kalau kamu menyanyi lagu itu, kamu menyanyi di rumah kamu sendiri, jangan di rumah saya. Gitu. Saya bilang sama anak saya, udah nak, gak usah nyanyi lagu begitu di sini. Eyang gak suka. Itu. Udah gak usah. Nah, saya tertidur karena saya kelelahan. Anak saya yang nomor 4, saya lagi ke Loni yang anak nomor 4. Saya tertidur. Tapi waktu saya tertidur itu memang saya sudah lelah sekali. Lelah dengan keadaan. Saya sudah putus asa dengan kehidupan keluarga suami saya seperti itu. Dengan mama saya juga seperti itu. Ditambah juga suami saya yang hidupnya masih suka hura-hura. Masih suka ke tempat-tempat malam, minum-minum. Dan sampai akhirnya saya tidur. Saya kelonin anak saya yang nomor 3. Waktu itu kurang lebih anak saya waktu itu umurnya sekitar 2 tahun lah. Kurang lebih 2 tahun. Dia belum ngerti apa-apa. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Yang banyak orang muslim mengejek dia, Tuhan kok pakai kolor? Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, begitulah kotornya dia, begitulah hinanya dia, begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Dia datang dalam keadaan saya sebagaimana waktu itu. Hidup dalam berbagai hancur hati, hidup dalam berbagai keputusasaan, hidup dalam hinaan, hidup dalam cacian, hidup dalam fitnaan. Tuhan Yesus datang dalam keadaan seperti itu. Dia datang dalam keadaan kotor, telanjang kaki, kotor sekali, terhina sekali. Saya masih mengingat waktu saat itu Tuhan mengusap kepala saya 3 kali. Sampai hari ini saya masih merasakan. Waktu Tuhan Yesus mengusap kepala saya 3 kali, saya menengok. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Ampuni kedua orang tuaku. Ampuni suamiku. Ampuni kedua mertuaku. Ampuni seluruh keluarga suamiku. Ampuni mereka yang membenci saya. Tuhan mengganggu. Dengan dia tersenyum. Sambil berkata, iya anakku. Aku mengampuni orang tuamu. Aku mengampuni kedua mertuamu. Aku mengampuni suamimu. Aku mengampuni orang-orang yang membenci kamu. Aku mengasihimu anakku. Saat itu saya terbangun. Saya bermimpi atau apa ya, saya bilang. Kok saya lihat Tuhan Yesus? Tapi kok dia datang seperti itu, saya bilang. Saya mencoba menceritakan kepada suami saya. Tapi karena suami saya yang memang tidak aktif di gereja dan tidak mengerti firman, Kristen KTP, dia bilang, itu cuma mimpi doang.
Saya mau ngomong sama keluarga suami saya, mereka kan memusuhi saya. Saya coba ngomong sama mertua saya bilang, oh iya, itu mimpi. Gitu. Tapi saya bilang, tidak, ini bukan mimpi, saya bilang. Ini nyata. Dia nyata. Itu seperti saya. Barusan tertidur lelap, kok tiba-tiba dia langsung datang seperti itu. Saya ke ini, mencari, tahu di mana. Siapa yang datang itu dalam keadaan seperti itu. Tidak ada pun yang tempat di mana saya ada orang yang bisa memberitahu bahwa dia adalah Yesus. Dia datang serupa dengan keadaanmu waktu pada saat itu. Dia datang dengan hina seperti engkau dihina saat itu. Tidak ada pun satu yang memberitahu seperti itu. Sampai seiring dengan waktu berjalan, saya pun tidak pernah ke gereja. Tidak pernah ke gereja, yang namanya Kristen doang. Tidak pernah ke gereja, tidak pernah baca Alkitab. Sudah saya lewatkan. Sampai pada suatu ketika saya mengalami pergumulan rumah tangga yang begitu berat. Di mana suami saya jatuh dalam dosa perselingkuhan. Saya tidak terima. Karena saya sudah mengalami waktu kecil. Bagaimana sakitnya bapak saya berbuat seperti itu, kenapa suami saya jatuh ke dalam dosa itu. Saya tidak terima. Akhirnya saya gugat cerai suami saya. Waktu saya gugat cerai suami saya, selama dalam masa persidangan, suami saya tidak pernah datang. Bahkan yang harusnya tunjangan yang diberikan kepada saya, suami saya pun ambil itu tunjangan. Dia ambil tunjangan. Sedangkan anak sama saya ini 4 yang harus saya hidupi. Saya bukan orang berpendidikan tinggi. Saya bukan seperti orang-orang yang kaya, tidak. Sampai suatu ketika, suami saya tidak datang kepada persidangan. Saya sudah tidak pegang gaji. Hancur hati saya. Keluarga suami begitu. Mama saya begitu. Sedangkan ada anak ini 4 yang harus saya hidupi. Kebetulan kan saya punya ahli bisa memotong rambut. Ada kalian saya untuk memotong rambut. Sampai suatu ketika saya kerja di salon. Tapi waktu saya kerja di salon itu tidak mencukupi dengan kehidupan anak 4. Sampai suatu ketika saya tinggalkan Makassar. Saya putus untuk tinggalkan suami saya tinggalkan Makassar. Saya berangkat ke Nusa Tenggara Timur. Disitulah saya juga jatuh ke dalam dosa. Di mana saya bekerja di klub malam, yang tiap malam kerjanya mabuk, minum-minum, temani laki-laki hidung belang. Karena saya bekerja sebagai seorang pramuria, saya jatuh. Saya bilang, sudah, hancur sudah, saya bilang. Sekali hancur. Hancur rumah tangga saya. Mama saya juga tidak terima saya. Keluarga suami saya juga begitu. Suami saya juga begitu, sudah, sekalian hancur saja. Sampai suatu ketika, seiring dengan waktu berjalan, saya terikat kontrak di salah satu klub itu selama 6 bulan. Baru 3 bulan saya jalani, tiba-tiba saya tertidur. Karena saya sudah kelelahan dengan beban hidup, dengan keadaan keterpurukan saya. Sampai suatu ketika saya bermimpi. Saya tidak bermimpi. Saya tertidur, seperti ada yang mengatakan, kamu telepon suami kamu. Dia jodohmu. Telepon suami kamu. Sedangkan waktu pada saat itu saya sudah hapus nomor telepon suami saya. Tapi karena dia masih saya anggap sebagai suami, jadi masih terikatlah di pikiran saya nomor suami saya itu. Saya telepon. Setelah saya telepon, saya tanya, kamu gimana kabarnya? Dia bilang saya sakit.
kamu sakit apa? Dia bilang, sudah berapa hari saya gak ke proyek. Udah, dia tanya, kamu di mana? Saya bilang, saya di Nusa Tenggara Timur. Saya bilang, saya di Maumere. Kamu ngapain di sana? Saya bilang, saya kerja di klub malam. Kenapa kamu kerja di sana? Saya bilang, kamu kan suka pergi ke klub malam. Kamu suka dengan wanita-wanita malam. Makanya aku seperti ini. Akhirnya suami saya bilang, kamu tidak mau pulang? Saya bilang, saya mau pulang. Saya mau perbaiki rumah tangga kita. Ayo kita benahi rumah tangga kita. Saya bilang. Sampai suatu ketika, singkat cerita, malamnya, kebetulan malam itu ada bapak polisi. Tidak usah saya sebutkan namanya. Beliau waktu itu datang ke klub itu untuk minum. Kebetulan saya di booking lah sebagai pramuria untuk menemani dia minum. Singkat cerita, saya bercerita kepada dia, Bapak orang mana? Dia bilang, saya orang Makassar. Saya kaget. Saya bilang, saya juga orang Makassar. Nah, dia tanya, kenapa kamu di sini? Iya, saya bilang, saya sudah mau tinggalkan ini tempat. Tapi saya bingung, karena saya masih terikat kontrak selama 6 bulan, sedangkan baru 3 bulan berjalan. Kalau saya pergi sekarang, saya harus bayar 10 juta. Karena belum selesai kontrak, saya sudah harus pergi. Terus anak-anak kamu? Anak-anak saya di Makassar semua, 4-4-nya, saya bilang. Terus kamu mau bagaimana? Saya bilang, bisakah Bapak bantu saya? Tolong saya Pak, keluarkan dari tempat ini. Bapak itu bilang, kamu mau benar mau keluar dari tempat ini? Saya bilang, iya. Ya udah, ambil nomor HP saya. Saya ambillah nomor HP-nya. Besok pagi saya hubungi Bapak itu. Akhirnya Bapak itu bilang, singkat cerita, ya udah saya mau ketemu dengan bos kamu. Saya mau bicara dengan bos kamu. Akhirnya ketemulah beliau dengan bos saya. Sampai kepada bos saya. Bos saya tidak neko-neko karena dia tahu bahwa dia aparat, dia polisi dan punya jabatan waktu pada saat itu di situ. Bos saya bilang, ya udah, kalau memang Yani mau pergi dari sini tidak apa-apa, tidak perlu bayar 10 juta gitu. Ya udah, akhirnya Bapak itu bilang, besok kamu siap-siap ya. Besok kamu saya bawa keluar dari tempat ini. Iya. Biasa keluar, Bapak itu bilang, kamu nginap di hotel dulu 1 malam. Tidak apa-apa ya kamu sendiri. Kamu nginap di hotel dulu 1 malam. Nanti saya persiapkan dulu tiket-tiket kamu. Kalau tiket kamu sudah siap, besok kamu saya hantar ke bandara, kamu pulang ke Makassar. Nanti setiba di Makassar, kamu akan bertemu dengan anggota saya. Nah, nanti anggota saya itu yang akan mengantar kamu sampai kepada ke rumah orang tua kamu. Singkat cerita, saya tiba di Makassar. Tapi saya tidak bilang dengan mama saya mau balik ke Jakarta ikut dengan suami saya. Karena saya tahu, bila mana saya akan balik sama suami saya, mama saya semakin membenci saya. Karena dari awal mama saya kan tidak setelah dengan intimidasi keluarga, mama saya sudah tidak suka lagi dengan saya, ditambah lagi dengan suami saya, sudah. Nah, akhirnya saya ngomong sama mama saya, Mak, saya cuma berapa hari doang di sini, saya mau balik ke Maumere. Ya udah, kata mama saya, ya udah kalau kamu mau balik aja. Terus anak-anak kamu gimana? Ya nanti setiap minggu saya kirim duit. Kalau ada duit saya kirim. Kalau nggak ada setiap bulan, kata saya begitu. Karena mama saya adalah tipe yang senang duit. Jadi biar ngambek bagaimana kalau dikasih duit mau dia. Tetap hatinya luluh gitu kan. Nah, singkat cerita, saya tinggalkan Makassar, saya berangkat ke Jakarta, saya ketemu dengan suami saya. Saya ketemu dengan suami saya, kita tinggallah di Jakarta. Akhirnya kita benahi kehidupan kami. Saya ngomong dengan suami saya waktu pertama kali saya ke Jakarta. Ayo kita bangun rumah tangga kita, saya bilang begitu. Ayo kita perbaiki rumah tangga kita, kata suami saya. Iya, tapi janji ya, saya bilang.
tidak mengungkit masa lalu saya. Dan saya pun berjanji tidak akan mengungkit masa lalu kamu. Iya. Dan singkat cerita, kehidupan kami akhirnya kumpul di Jakarta. Satu demi satu anak saya kirim ke Jakarta. Satu demi satu akhirnya anak saya semua kumpul empat-empatnya di Jakarta. Itu. Tapi tidak selesai sampai di situ saja. Pergumulan masih ada yang kami lewati, tantangan masih ada yang kami lewati. Suatu ketika saya kembali dilawat Tuhan. Saya belum pernah ke gereja. Semenjak saya masuk Kristen belum pernah ke gereja, sampai saya ke Jakarta saya pun tidak pernah ke gereja. Satu ketika malam hari Minggu, saya boncengan dengan suami saya. Sore-sore, saya lewat depan gereja. Saya bilang sama suami saya, tuh lihat, orang pada pulang ke gereja ya. Kayaknya adem banget ngeliatnya. Suami saya bilang, iya ya. Nah, yuk kita ke gereja yuk minggu depan, kata saya begitu sama suami saya. Suami saya bilang, ya udah, ayo. Singkat cerita, minggu depan kami ke gereja. Kami ke gereja bersama-sama dengan suami saya. Akhirnya, anak-anak saya pada ke gereja semua. Sering dengan waktu berjalan, bagaimana karya Tuhan itu memulihkan hidup saya. Suami saya yang tadinya keras hati, peminum, pemain perempuan, Tuhan pulihkan. Akhirnya suami saya setia dengan Tuhan. Anak-anak saya satu demi satu, mereka ke gereja dan mereka ikut pelayanan di gereja. Tapi saya waktu saat itu saya ke gereja, saya belum ngerti. Ini yang dibahas di khotbah ini apa sih? Saya bingung gitu. Saya ikut memuji, tapi saya belum mengerti. Sampai satu ketika di tahun 2013, antara 2013 atau 2014, lawatan Tuhan terjadi dalam hidup saya. Kok tiba-tiba saya waktu itu setiap pagi saya kok menangis dengan dengar lagu pujian. Setiap saya dengarkan lagu pujian, hati saya menangis, hancur hati saya. Tuhan, saya mengasihi. Ini hati saya, Tuhan. Hati saya hancur, saya mengasihi-Mu, Tuhan. Setiap pagi, saya rindu untuk mendengarkan lagu pujian. Saya menangis. Sampai satu ketika, saya masuk ke dalam kamar, saya pukul dada saya. Ini saya, Tuhan. Ini saya bilang. Saya datang kepadamu. Saya bawa hidupku. Kalau kamu mau pakai saya, Tuhan pakai, saya bilang. Pakai jadi alatmu. Tuhan berbicara melalui hati saya. Tuhan bilang, ambil Alkitab. Saya ikut. Seperti badan saya ini ringan, langsung ambil Alkitab. Yang Alkitab itu tidak pernah saya baca, mulai dari pertama berumah tangga. Sampai pada hari itu baru saya baca Alkitab itu. Saya tidak pernah tahu di mana ayat ini. Pergumulan saya ini ayatnya yang mendugakan, saya tidak pernah tahu. Disitulah pertama kali Tuhan Yesus menginjili saya. Dulu waktu saya kecil, saya disuruh pergi mengaji kepada mama saya, kepada bapak saya. Saya bisa mengaji dan bisa tahu sedikit ayat Al-Quran, walaupun tidak semua Al-Quran besar, Al-Quran kecil saya tahu. Tapi ada yang sedikit saya bisa tahu, karena saya diajar dengan guru mengaji saya. Guru mengaji saya mengajar saya mulai dari membaca alif, ba, ta, sa, jin, ha, ho. Sampai guru saya mengajar saya di Al-Quran kecil, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi di sini ada sesuatu yang berbeda. Kalau dulu saya diajar dengan guru mengaji, tapi di sini saya
Tuhan sendiri yang menginjili saya. Tuhan lawat saya. Tuhan bilang, buka Alkitab. Saya sambil nangis. Iya Tuhan, saya buka. Iya, saya bilang. Saya buka. Pertama kali Tuhan mengatakan di dalam kitabnya, Tuhan mengatakan di dalam ini, Tuhan berbicara, bukan aku yang memilih, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Saya menangis. Saya bilang, iya Tuhan. Iya, saya bilang, iya, kamu yang milih aku, saya bilang. Iya. Tuhan lagi bilang, buka. Buka lagi. Tuhan lagi mengatakan di dalam Kisah Para Rasul, di dalam kitab Matius 10, Tuhan bilang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi ini. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Hancur di sana. Saya paham. Saya paham. Terus Tuhan berkata, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saya bilang, Tuhan, ini yang terjadi sama saya. Saya dibenci dengan keluarga suamiku. Suamiku berlaku seperti itu. Saya dibenci dengan orang tuaku. Ini yang terjadi. Saat itu saya belum paham. Saat itu saya belum paham. Sejak saat itu saya bilang sama Tuhan, waktu saya dilawat Tuhan, Tuhan Yesus, kalau kau rindu kau pakai aku, pakailah aku jadi Allah. Ini hidupku Tuhan. Hati yang hancur, jiwa yang remuk. Ubah aku Tuhan. Bentuk aku seperti apa yang kau inginkan dalam hidupku. Tuhan bilang, aku mau pakai kamu untuk memberitakan Injilnya. Dari Yudea sampai ke Samaria. Ya Tuhan. Saat itulah pertama kali Tuhan Yesus menginjili saya. Dan sejak hari itu, saya rajin beribadah. Saya mulai berdoa. Sejak hari itu dan sampai hari ini, saya bisa baca firman. Saya mengenal firman Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri yang mengajari saya untuk mengenal firman. Sejak hari itu dan sampai hari ini hidup saya diubahkan. Rumah tangga saya dipulihkan. Anak-anak saya dipulihkan. Suami saya dipulihkan. Kehidupan kami dipulihkan. Dan kami beribadah kepada Allah yang hidup sampai pada hari ini. Dan tidak ada pun kepahitan kepada keluarga, kepada saudara, maupun orang tua. Kepada mereka yang pernah membenci saya, memfitnah saya. Sampai hari ini tidak ada pun kepahitan. Inilah yang menjadi kesaksian hidup saya. Bagaimana Tuhan Yesus telah memulihkan saya. Bagaimana Tuhan Yesus telah melawat hidup saya. Hidup saya dibentuk dari berbagai pergumulan yang saya alami. Dari kisah ini yang saya alami, saya banyak belajar dalam kehidupan. Bagaimana saya bisa lagi lebih mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih, inilah yang menjadi kesaksian saya. Saya persilakan kepada
Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, luar biasa ya bagaimana karya Tuhan di dalam kehidupan daripada Ibu Yani. Iya, Dari kehidupan yang hancur, kehidupan yang terpuruk, kehidupan yang putus asa, kehidupan yang serba menekan, kehidupan yang tidak ada di dalam kebenaran, sudah terjerumus di dalam hal-hal yang tidak benar. Tuhan iya, Yesus benar. datang. Firman-Nya itu Iya. benar. Iya, Harilah kamu yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Matius 11 ayat 28. iya, Dan inilah Tuhan yang benar, karena firman-Nya dibuktikan. Firman-Nya itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. iya, Kalau firman cuma huruf-huruf, hanya bisa tertulis tapi tidak ada pembuktian. iya, Tapi benar. apa yang dialami oleh Ibu Yani benar-benar firman itu hidup di dalam Iya, benar. orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, Pada saat benar. kita berbeban berat, hanya Tuhan yang baik yang datang. Hanya Amin. Tuhan yang baik yang peduli, ya. Orang Iya. tua sendiri pun tidak peduli. Orang Iya, tua benar. sendiri angkat tangan, menjauh Iya. dari kita. Iya, Tapi tidak seperti Tuhan. Dan di sini menunjukkan, membuktikan kepada kita bahwa Dialah Allah yang benar. amin. Dialah Elohim, Dialah Yahweh yang sempurna. Dan Dia adalah penyelamat, Dia adalah juru selamat, itulah Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Iya. Tuhan seperti Iya. Dia. Ya. Iya. Itulah yang sudah disaksikan Ibu Yani, dan saya percaya kita semua diberkati, dikuatkan, Amin. karena tangan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan bagi banyak manusia.